Bekasi 90,6 FM Radio Lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, apa kabar? Jumpa kembali bersama Andro di kesempatan siang hari ini, di kesempatan hari Kamis tanggal 8 Oktober. Nah, seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini di jam 10 sampai jam 11 siang kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama tamu kita dari PGRI Kabupaten Magetan. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita Bapak Nur Salim selaku Ketua PGRI Kabupaten Magetan. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Radio Rasi. Selamat siang Mas Andra. Kabar baik Bapak ya? Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng nih Pak sampai nanti kalau di jam 11. Seperti yang diketahui bersama bahwa tepatnya kemarin tanggal 5 Oktober ini diperingati Hari Guru Sedunia seperti itu. Nah, masih ada kaitannya dengan Persatuan Guru Republik Indonesia tentu saja, di mana Hari Guru Nasional yang biasanya dirayakan setiap tanggal 25 November. Nah, kemarin tanggal 5 Oktober ini bertepatan dengan hari ulang tahun TNI juga ya. Ini juga ditetapkan ataupun sebagai hari bersejarah, di mana sejarah peringatan Hari Guru Internasional yang pada tahun 94 tentu saja. Nah, sejak saat itu Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani khusus pendidikan yakni UNESCO dan juga Education International akhirnya pada tahun itu ditetapkan ataupun diperingati sebagai Hari Guru Internasional. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan terakhir di era COVID-19 yang tentu saja seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses belajar mengajar yang ada saat ini memang bisa dikatakan sangat terbatas, bahkan ditunda atau ya karena adanya COVID itu tadi. Nah, kita bersama Pak Nur Salim sebagai ataupun selaku Ketua PGRI Kabupaten Magetan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal terasi mengenai peran PGRI di masa pandemi saat ini. Begitu Pak Nur Salim gitu. Iya, oke. Jadi sebagai pengawal bisa disampaikan. Monggo. Terima kasih Mas Andra dan pendengar Rasi di mana saja berada. Selamat pagi, ini kita ngobrol tentang pendidikan, tentang guru, tidak lepas yang namanya tenaga kependidikan di mana saja berada, yang saat ini mengikuti dan mendengarkan ataupun bersama-sama kami apa yang disampaikan Mas Andra, yaitu memperingati Hari Guru Sedunia pada tanggal 5 Oktober kemarin. Ada tema di Sirsana, Guru Memimpin dalam Krisis, Menata Kembali Masa Depan. Ini adalah sebuah ajakan moral bagi semua guru agar berkontribusi serius di saat dunia global dalam derita panjang pandemi COVID-19. Itu Mas Andra. Okay. Jadi istilahnya biarpun di era COVID, guru tetap punya peran yang luar biasa tentu saja untuk memberikan sumbangsi kepada negara ini. Oke, iya. Untuk generasi-generasi yang tentu saja anak didiknya seperti itu Pak ya. Oke. Biarpun dengan cara daring ataupun belajar jarak jauh seperti itu. Nah, selama ini sejauh ini maksudnya kendala-kendala yang dialami apa aja nih Pak? Ya. Ini kita berawal dari guru sebagai pendidik tadi saya sampaikan. Pengajar itu sebaiknya mendidik dan mengajar itu memang penting, tatap muka. Jadi guru tetap menata masa depan. Masa depan itu terletak pada anak didik kita. Nah, jadi di masa pandemi ini sesuai dengan apa yang diarahkan UNESCO saat hari ulang tahun kemarin ini, guru-guru di negeri kita, kalau kita berada di Magetan, mengikuti saja. Walaupun masa pandemi ini mengancam,
guru-guru itu punya otoritas mengendalikan generasi masa depan, yakni anak-anak didik. Ya, mari guru itu sebagai pemimpin. Itu Mas Andra. Jadi istilahnya biarpun ada COVID, biarpun ada corona, tidak masalah kan, tetap semangat untuk memberikan pendidikan pada anak didiknya tentu saja, biarpun dengan situasi yang serba terbatas begitu Pak ya. Iya, karena setiap anak didik dipastikan tidak putus komunikasi dengan guru, dan tetap ada kemarin ber-PJJ itu pembelajaran jarak jauh dengan segala keterbatasan dan kendalanya, mungkin pulsa, mungkin sinyal dan sebagainya. Tapi tetap saat Hari Guru Internasional ini diperintahkan para guru tetap memimpin dalam krisis dan terus bergerak menata masa depan. Masa depan itu adalah di para anak didik kita yang saat ini tidak ada tatap muka di kelas dan sebagainya. Kendala itu tetap PGRI, guru tetap berupaya meningkatkan dan menata masa depan negeri kita. Oke. Jadi istilahnya biarpun dengan daring, dengan online, biarpun tidak dengan langsung tatap muka dengan putra-putri anak didiknya, ini dirasa juga sudah menjadi apa ya Pak ya, jalan terbaik untuk memberikan pendidikan kepada anak didik mereka ataupun anak didik kita tentu saja begitu. Karena juga untuk tatap muka sendiri sampai saat ini juga masih belum ada kejelasan kapan bisa dilakukan kan. Iya, itu Mas. Karena apa? Ini guru-guru juga diharapkan oleh PGRI itu tidak terlelap, tidak tertidur saat WFH itu. Nah, ini guru-guru kan seperti saat-saat kita kemarin pegawai kantor dimanapun WFH itu. Nah, ini guru jangan sampai terlelap di situ. Ya, jangan guru itu pasif. Sebaiknya para guru tetap aktif. Nah, guru tetap berkomunikasi dengan setiap anak didik, bahkan bila secara darurat saat ini bisa guru melakukan tatap muka secara personal atau kelompok kecil dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini yang menarik. Ya. Tatap muka dalam kelompok kecil yang tentu saja dirasa salah satu cara untuk bisa memberikan pelajaran ataupun pengajaran yang dirasa bisa maksimal seperti itu Pak ya. Iya. Biarpun dengan peserta yang terbatas. Biasanya itu tatap muka yang secara personal itu dengan bersifat terbatas itu tadi berapa siswa yang bisa dilakukan? Ya, kita tetap taat disiplin protokol kesehatan karena sehat bagi anak didik, sehat bagi guru saat ini adalah yang utama. Jadi anak didik harus sehat, guru harus sehat. Nah, tentang jumlah tatap muka tidak ada aturan-aturan tatanan berapa, sesuai dengan situasi. Yang penting tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. PGRI berupaya gurunya sehat, anaknya sehat, tatap muka tetap berjalan. Bagaimana disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sarana prasarana maupun yang ada di lingkungan sekolah itu. Jadi istilahnya jumlah tidak bisa dipastikan, tergantung dari situasi dan kondisi saat ini. Seperti itu. Tapi hebatnya adalah sekarang guru-guru juga tidak lost kontak ya dengan para murid ya Pak ya. Jadi tetap ada komunikasi biarpun lewat HP, Android, bagaimana langsung tatap muka atau bagaimana, masih ada tetap ada komunikasi bersama anak didik mereka. Tidak terjadi loss generasi. Guru ya harus meningkatkan kualitasnya. Bagaimana cara membuat pembelajaran di saat pandemi saat ini? Karena apa? Apabila guru-guru itu gagap, guru-guru itu minus komunikasi dan terlelap dalam WFH ataupun dia kurang paham teknologi, maka apa yang dinamakan ke depan nanti akan terjadi loss generasi itu tadi. Sehingga loss pembelajaran juga
kunci utamanya di sini adalah guru harus pandai-pandai mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi ini. PGRI apa perannya? PGRI memberi fasilitas atau memfasilitasi. Ada webinar, ada seminar-seminar juga, contoh-contoh cara memberikan pembelajaran melalui daring atau jaringan-jaringan itu. Ya. Berarti istilahnya guru harus tetap aktif dalam memberikan pendidikan kepada anak didiknya seperti itu. Iya, walaupun di masa wabah ini COVID-19 kita lawan demi memperbaiki keadaan masa depan. Gurulah satu profesi yang sangat terkait dengan keselamatan anak didik dan masa depan bangsa. Inilah guru, diutamakan guru harus sehat lebih dahulu. Kalau nanti gurunya sakit ya otomatis nggak mungkin. Iya, siswanya juga itu harus kasihan kan begitu. Istilahnya kalau gurunya harus tetap sehat, murid-muridnya juga harus tetap sehat, biar nanti suasana belajar mengajar tatap muka juga bisa berlangsung dengan nyaman, dengan enak, tidak ada masalah seperti itu kan, Pak. Iya. Oke. Kita akan kembali lagi nanti Sobat Rahasis setelah beberapa informasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, masih ngobrol bersama PGRI Kabupaten Magetan sampai nanti kelar di jam 11 siang. Radio lawan COVID-19, Sobat Rahasis, masih lanjut obrolan kita di kesempatan siang hari ini bersama Bapak Nur Salim selaku Ketua PGRI Kabupaten Magetan, di mana masih ngobrol tentang peran PGRI di masa pandemi saat ini. Nah, PGRI ini kan adalah sebuah wadah, Pak ya. Wadah dari guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya di Magetan. Ini kan juga sering ketemu sama teman-teman guru. Ada yang keluh kesah, ada yang campur aduk lah pokoknya, pastikan begitu Pak ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi ini biasanya para guru ini mengalami kendala apa aja sih Pak dalam proses pembelajaran di era pandemi seperti ini? Ya. Guru-guru ini banyak sekali kendalanya, terutama yang memang tidak tatap muka dengan anak. Namanya guru pembelajaran kan harus ada guru, kan ada siswanya. Nah ini PGRI menghimbau kepada semua pihak, termasuk pemerintah, itu lebih menempatkan guru sebagai subjek pembangunan terdepan. Semoga tidak ada lagi guru yang teraniaya. Sebelum pandemi ada COVID, guru banyak dilukai, guru dibully, guru dilaporkan, bahkan ada guru yang terbunuh. Kisah-kisah guru yang terancam, dianiaya, sampai memuncratkan darah di sekolah, itu adalah sisi buruk dunia pendidikan kita. Mari kita semua menempatkan profesi guru menjadi profesi paling strategis. Faktanya hanya melalui tangan para guru generasi masa depan bangsa bisa diperbaiki. Maka kendala-kendala di saat ini dalam pembelajaran, di samping banyak guru yang pensiun, guru sudah berkurang di sekolah-sekolah, kekurangan guru, PNS ada yang ngajar teman-teman kita dari guru GTT. Nah, ini kendalanya luar biasa. Sudah pandemi, ada COVID, tidak ada pembelajaran, dibarengi bulan-bulan ini banyak guru yang pensiun karena saat itu angkatan tahun 77, 79, 80 sekitar itu, ini yang pensiun luar biasa. Nah, kalau banyak teman-teman guru yang saat ini udah pada pensiun begitu, akhirnya bagaimana nih Pak solusinya nih? Solusinya PGRI mulai dari cabang mengadakan rapat apa yang tahu persis itu di sekolah-sekolah di kecamatan, dibawa ke kabupaten, di PGRI Kabupaten kami selaku ketua dan teman-teman pengurus juga menyampaikan kepada lebih tinggi, yaitu di provinsi. Kemudian 33 ketua PGRI provinsi itu
ke Jakarta di PGRI menyampaikan ke pengurus di pusat bahwa kendala-kendala ini akhirnya diwakili oleh pusat yang menghadap pemerintah, dalam ini Presiden, untuk bagaimana pengadaannya. Alhamdulillah pada awal tahun 2019 itu banyak yang sudah lulus, kurang lebih 51.000. Magetan sekitar 98 lulus P3K. Dan Oktober ini berita gembira, di awal Oktober kemarin itu Presiden sudah menandatangani itu PP 98 tahun 2020 tentang penerbitan SK dari guru-guru yang akan mengisi kekurangan guru di sekolah-sekolah itu, sehingga nanti dapat NIP, dapat SK, dan bisa setara dengan CPNS yang lainnya. Inilah upaya PGRI untuk mensejahterakan guru, berupaya untuk berjuang untuk pelengkapan guru dan pengadaan kepada pemerintah. Nah, sampai saat ini nih Pak, sampai tahun 2020 akhir ini, untuk jumlah tenaga pendidik di Magetan sendiri ada sekitar berapa nih? Jumlah tenaga pendidik ini habis pensiun itu tiap bulan itu luar biasa banyak. Tahun ini ada sekitar 600-an lebih yang pensiun. Yang pensiun itu di Magetan yang pegawai negeri untuk SD itu sangat luar biasa berkurangnya. Contohnya aja di Karangrejo ini tinggal 39 guru PNS yang masih aktif. Yang aktif. Di Sidorejo tinggal 79. Lah di Magetan ini kurang lebih sekitar 190, masih agak cukup di kota. Yang di daerah-daerah kecamatan ini kan sangat kurang. Maka yang isi siapa? Ya guru-guru GTT, guru-guru sukarelawan itu yang ya kesejahteraannya masih sangat minim sekali. Jadi istilahnya angka di bawah 100 yang PNS di per kecamatan itu Pak? Iya, tiap kecamatan, karena PGRI datanya di cabang-cabang itu yang di SD. Belum lagi ini nanti SMP. Yang di SMP sudah mulai banyak yang pensiun. Yang pensiun banyak. Kalau yang meninggal itu urusan Allah, kita enggak tahu kapan. Tapi yang pensiunnya kan sudah pasti. Pahitnya tanggal sekian, diangkat itu bulan ini, tahun ini, dan nanti akan pensiun itu sudah jelas. Ini ke depan, September ini kemarin banyak, Oktober ini juga, November, bahkan sampai Maret 2021 nanti insya Allah SMP juga banyak berkurang. Nah, inilah PGRI tugasnya memperjuangkan kepada pemerintah untuk pengangkatan guru-guru yang sudah mengabdi itu untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri yang akan menggantikan teman-teman kita. Nah, ini adalah sebuah dilema juga di masa yang COVID seperti ini, tenaga pengajar yang semakin banyak yang pensiun, terus juga pengadaannya juga bisa dikatakan sangat minim sekali begitu Pak ya, untuk menggantikan teman-teman guru yang sudah lepas mengabdi. Ada sekitar 600 guru pensiun di tahun 2020 ini. Iya, 2020. Tidak sedikit sekali. tidak sedikit sekali. Jadi lumayan banyak sekali. Jadi ini adalah sebuah tantangan juga bagi PGRI agar proses belajar mengajar yang ada di Magetan khususnya ini juga akan terus bisa berjalan biarpun juga banyak guru yang pensiun seperti itu Pak ya. Ini Mas Andra. Jadi tidak di Magetan aja. Kami ini bertemu pengurus PGRI kabupaten kota seluruh Indonesia di Jakarta. Di kota besar Jakarta juga. Yang disampaikan oleh Ketua PGRI Jakarta Barat pun, di sana pun juga kekurangan guru karena banyak guru-guru yang pensiun tadi. Apalagi di luar Jawa, di kota-kota besar Surabaya dan sebagainya sama saja. Nah, kita yang ada di Magetan, kami dengan teman-teman mendata melalui ketua cabang masih ada berapa guru. Karena saat pandemi seperti saat ini penting sekali kita harus memperjuangkan keberadaan guru. Itu termasuk ajakan UNESCO saat hari ulang tahun 5 Oktober kemarin. Guru internasional kemarin ini. Apa? Dalam keadaan krisis sudah
guru berkurang, ada wabah dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Maka harus ditanyakan seperti Jepang saat dibom dulu, kemudian ditanyakan dulu itu gurunya masih berapa. Nah, kalau data secara detail kurang lebih masih ada yang SD itu kurang lebih 18 kecamatan itu 3.000, sekitar 3.200-an sekian itu. Ya, satu kabupaten. Iya, yang itu negeri. Untuk yang negeri di tingkat SD. Iya. Belum yang SMP, Pak. Iya. Saya SMP 4, contohnya di kota. Kemarin pensiun 6. Terus sampai Maret nanti pensiun lagi, ada 12 sampai 13 yang pensiun. Belum sekolah-sekolah yang lain. Nah, inilah tugas-tugas PGRI mendata keberadaan itu untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk melengkapi teman-teman yang sekarang ini GTT atau sukuan itu segera diangkat karena sudah mengabdi bertahun-tahun tanpa pamrih. Itu Mas Andra. Ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa, biarpun juga GTT, Pak ya. Iya. Istilahnya guru tidak tetap itu tadi. Betul. Yang konon insentifnya juga tidak seberapa. Tapi perjuangannya, pengabdiannya untuk negeri ini luar biasa. Patut dijempolin buat para GTT yang sampai saat ini masih tetap semangat untuk memberikan sumbangsi pada negeri ini untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Seperti itu. Nah, ini adalah upaya PGRI juga untuk memberikan kesempatan untuk para GTT ini untuk bisa diangkat menjadi tenaga pengajar ataupun PNS seperti itu. Yang menggantikan teman-teman yang pensiun. Baik, kita masih ada waktu lagi, Sobat Terasi, jangan kemana-mana. Selepas beberapa informasi berikut ini nanti kita akan balik lagi masih di Ngobrol Bareng bersama PGRI Kabupaten Magetan. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi, masih lanjut obrolan kita bersama PGRI Kabupaten Magetan, masih bersama Pak Nur Salim selaku Ketua PGRI Kabupaten Magetan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kendala-kendala yang dialami di masa pandemi seperti ini dalam proses pengajaran gitu Pak ya, harus online, harus daring, bahkan harus dilakukan tatap muka dengan kondisi yang sangat terbatas, bisa dikatakan seperti itu. Karena untuk peserta didiknya juga nggak seperti tatap muka di sekolah kan begitu Pak ya. Jadi biarpun daring, online, tatap muka yang dengan kondisi serba terbatas, ini diharapkan juga bisa memberikan pelajaran dari sekolah dan intinya tidak memutus proses dalam pembelajaran yang harus diberikan saat ini. Nah, di masa pandemi seperti ini Pak, memang bagi siswa yang kurang proaktif dengan sistem pembelajaran online, ini juga menjadi sebuah kendala bagi teman-teman guru. Ini bagaimana? Ya, kita kembali ke konteks Mas Andra. Jadi siang hari ini kita bagaimana peran PGRI, bagaimana pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau saya menyampaikan seperti ini, masa pandemi ini merupakan bukti bahwa guru itu penting sekali. Iya, dengan adanya pembelajaran itu. Jadi guru itu luar biasa karena apa? Berperan. Banyak pembelajaran yang Mas Andra sampaikan lewat daring, lewat apa aja tadi, namanya pembelajaran jauh. Orang tua itu sibuk sekali, ya yang tahu dengan itu. Apalagi tugas-tugas dari guru yang anaknya nggak bisa, Mas sampaikan anaknya nggak aktif, buka daring, luring atau apa itu, kemudian dia meninggalkan dan sebagainya. Tahu-tahu ada tugas orang tuanya yang berat. Nah, ini PGRI memang mengajak peran guru karena guru itu penting dan dibutuhkan, harus bekerja ekstra dalam mewujudkan pembelajaran jauh-jauh ini. Harus secara optimal. Nah, inilah karena apa? Walaupun kecanggihan teknologi kayak apapun, kalau tidak dibarengi dengan sumber daya manusia gurunya dan siswanya itu tidak inisiatif tadi,
maknanya pendidikan, tatap muka dan sebagainya, sehingga pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga dengan dana dikeluarkan dan sistem-sistem yang diberikan. Tinggal ini peran guru dan saling komunikasi. Itu Mas Andra. Bahkan diberikan pulsa gratis untuk menunjang proses belajar online seperti itu, Pak. Dikasih pulsa sudah 10 GB dan sebagainya. Nah, kalau di rumahnya tidak ada sinyal, HP-nya Android sudah, pulsanya lengkap 10 GB dan sebagainya. Kalau kendala sinyalnya nggak ada juga nggak bisa dipakai. Itu jadi kita ini ya landai-landai, kita di tengah-tengah aja lah. PGRI berupaya, tugas kami yaitu mengajak guru bekerja yang bagus dan sebagainya. Nah, nanti tentang anak-anak itu peran serta orang tua harus melibatkan diri demi kepentingan masa depan kita. Itu Mas Andra. Kenyataan di lapangan memang peran orang tua juga sangat penting sekali kalau di era COVID seperti ini dalam berlangsungnya proses belajar online. Iya. Soalnya juga akhirnya orang tuanya yang sekolah lagi. Iya, kalau orang tuanya itu bekerja, orang tuanya sibuk mencarikan nafkah untuk itu, terus yang punya ini untuk SD aja lah, misalkan untuk kelas 1, kelas 2, 3 SD kan harus didampingi dan sebagainya, dan yang mendampingi orang tuanya bekerja, dan ini kendala luar biasa. Belum lagi kenyataan tadi sudah dibantu, terus infrastrukturnya enggak mendukung. Enggak mendukung. Kemudian kehadirannya siswa mau ngikuti apa tidak ngikuti, buka aja spontan, dibuka, setelah dibuka lari meninggalkan HP. Lah itu namanya bukan belajar jauh, dia menjauhi HP, jadi nggak ngerti apa informasi itu. Itu akar kita itu Mas ya. Istilahnya saat ini memang peran siswa juga penting, orang tua juga sangat penting, guru juga bahkan sangat penting sekali. Iya. Kalau ada proses belajar mengajar secara online, siswa yang tanpa didampingi orang tuanya ini juga akan merasa kesulitan kadang. Dan yang jadi masalah sekarang adalah kalau orang tuanya yang ya katakan pegawai yang dari pagi sudah berangkat kerja, harus ngantor, otomatis anak ini juga yang dibilang itu tadi, mungkin karena nggak ada bimbingan dari orang tua, akhirnya ya buka HP ya, habis itu menjauhi HP. Jadi masalah kan seperti itu. Iya, jadi kalau kami selaku pengurus PGRI, tugas kami kepada gurunya, menata gurunya, meningkatkan kualitas gurunya, bagaimana dengan pelatihan-pelatihan di masa pandemi, mengadakan model-model pembelajaran dan sebagainya, tentang pelaksanaan kasus-kasus di sekolah yang seperti itu ya memang kenyataan. Jadi kami khusus kepada guru-gurunya, karena PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi menata gurunya untuk menjadikan pemimpin dan menata generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang adalah siswa didik kita sekarang ini. Itu Mas Andra. Jadi istilahnya biarpun di era COVID harus tetap ada proses belajar mengajar biarpun secara online ataupun jarak jauh itu tadi. Bisa PJJ itu jarak jauh. Oke. Nah, jadi ini juga sebagai masukan buat Bapak Ibu yang ada di rumah. peran serta jenengan ini sangat penting sekali dalam proses belajar anak jenengan saat ini di era COVID saat ini. Karena juga tanpa dampingan dari orang tua juga ini sepertinya juga anak agak kesulitan untuk bisa mendapatkan ataupun bisa menerima yang namanya belajar jarak jauh ini. Jadi orang tua sangat penting, dan kalau toh memang juga orang tua sibuk ya mungkin bisa utus siapa yang bisa mendampingi anak-anak yang ada di rumah untuk bisa mengikuti pelajaran dari sekolah secara jarak jauh itu tadi. Nah, kalau melihat pandemi seperti ini Pak, COVID seperti ini, yang ujungnya juga belum kelihatan sampai kapan. Ini
nggak tahu mau sampai kapan proses belajar mengajar seperti ini kan begitu. Ya. Nah, ini jadi Mas Andra, memang apa yang kita bahas di siang hari ini adalah bagaimanakah pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ini saya selaku guru, selaku orang tua, menjadikan momentum kebangkitan melawan ketidaksiapan dan ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Jadi masa pandemi ini adalah pelajaran yang bagus sih. Ya, guru-guru yang dulu ogah-ogah, yang tadinya gaptek, itu sekarang, aduh, sudah luar biasa belajarnya, dipaksa harus menguasai teknologi. Dan orang tua pun yang di rumah awal mulanya tidak ada Android, sekarang ini berupaya mencari itu Android. Ya, jadi PGRI menganjurkan guru-guru ikut seminar walaupun itu webinar, ikut lokakarya secara daring, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengadakan itu. Bagi guru-guru yang saat ini menghadapi masih aktif dan gagap teknologi, belum tahu, saya yakin ini peringatan dari Allah dengan pandemi ini sehingga guru pun akan meningkatkan kualitasnya. Jadi sebuah momen, sebuah momen yang memang sebelumnya tidak pernah terjadi kan? Iya, baru kali ini akhirnya guru-guru yang tadinya belum begitu mahir masalah teknologi sekarang bubukkan nyaman, kesejahteraan enak dan sebagainya dengan gaji dan sertifikasinya lancar dan sebagainya, itu sekarang dituntut guru ini bisa mengikuti teknologi saat ini. Nah, inilah kesempatan. Kalau nggak sekarang kapan lagi mau belajar tentang teknologi saat ini kan? Ya, kita paham mengenai teman-teman guru yang katakan yang sudah berusia mungkin nggak muda lagi seperti itu Pak ya. Mungkin kalau mau belajar teknologi, wah bensin nom numai. Akhirnya begitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, mau nggak mau tiap personal harus bisa kan begitu kan? Ini adalah bisa dikatakan tadi peringatan dari Allah agar mau belajar tentang teknologi. Iya, meningkat. Kalau tidak ada pandemi ini, ini pelajaran yang ada sisi positifnya kan? Sisi positifnya adalah akhirnya meningkatkan kualitas SDM yang ada saat ini. Iya, betul. Sekarang mau upaya ikut kemana saja. Nah, ini kan bagaimana PGRI mengawal transformasi kehidupan era new normal. Karena bagaimana pendidikan nanti pasca COVID-19. Iya, ini harus dipikirkan mulai sekarang. Jadi refleksi dari pandemi COVID-19 itu menunjukkan bahwa peran guru tetap tidak akan tergantikan oleh teknologi. Nah, buktinya saat ini mau digantikan kayak apa? Tidak bisa. Ya, tetap peran guru akan menjadi nomor satu dibanding dengan teknologi yang ada saat ini. Iya, terutama ini Mas Andra, menanamkan pendidikan karakter. Nggak bisa dengan teknologi itu tidak. Itu harus tatap muka guru dengan murid, guru sebagai yang dulu itu digugu dan ditiru sebagai teladan, sebagai idola dari siswa itu. Jadi pendidikan karakter nggak bisa digantikan dengan teknologi. Ya, inilah PGRI yang berjuang betul-betul di seluruh Indonesia itu untuk di masa pandemi ini tetap berjalan dengan bagus. Itu Mas Andra. Jadi istilahnya nanti sebagai persiapan juga di era new normal. Iya. Dengan kualitas SDM yang katakan digembleng saat ini. Iya. Untuk bisa lebih meningkat tentu saja harapannya setelah keadaan normal seperti sedia kala kan begitu Pak ya. Iya. Yang tadinya gagap teknologi jadi pintar masalah teknologi, masalah internet atau dan lain sebagainya, jaringan dan lain sebagainya, bisa lebih paham dan bisa mengerti setelah adanya COVID-19. Iya, satu Mas saya kat dulu. Di masa pandemi ini pelajaran bagi kita. Iya, khususnya siapa? Pemerintah. Dengan adanya ini pemerintah itu memperhatikan pembangunan dan perluasan infrastrukturnya, terutama listrik
masuk yang jangkauannya di pedalaman belum ada. Kemudian ada menara-menara teknologi internet itu supaya bisa dijangkau di seluruh pelosok. Kalau tidak ada pandemi mungkin sudah dininabobokan, tidak sampai ke SD-SD di terpencil, SD kecil, SMP kecil, SD di pinggiran, yang di daerah tertinggal. Magetan insya Allah ya sudah bagus, walaupun ada satu dua yang sinyalnya di pinggiran itu masih kurang. Ini betul-betul anugerah dari Allah. Dengan ada pandemi kita terima sisi positifnya saja. Ternyata bagi pemerintah, bagi guru, bagi orang tua, bagi siswa, semuanya itu ada perubahan. Jadi istilahnya ada pemerataan tentang masalah teknologi terhadap daerah-daerah yang terpencil. Ini diingatkan oleh pandemi ini juga. Akhirnya mereka-mereka yang ada di daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil yang tadinya tidak ada sinyal, akhirnya ada sinyal internet, ada wifi internet seperti itu kan, sejak adanya COVID-19. Jadi PGRI sebagai organisasi profesi akan terus berkomitmen meningkatkan kompetensi para pendidik, para guru itu, walaupun saat ini masa pandemi. Bekerja sama dengan pemerintah, minta pada pemerintah untuk memperhatikan semuanya itu Mas Andra. Baik, perbincangan kita masih akan terus berlanjut Sobat Terasi. Jangan kemana-mana. Setelah informasi yang bakal lewat tentu saja masih di acara Ngobrol Bareng bersama PGRI Kabupaten Magetan. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi masih berlanjut. Kita masih bersama tamu kita dari PGRI Kabupaten Magetan, di mana masih membahas masalah peran PGRI di masa pandemi saat ini, dan juga masih bersama Bapak Nur Salim selaku Ketua PGRI Kabupaten Magetan. Nah, Pak Nur Salim, ini waktu kita juga sudah nggak terasa sekali, hampir di penghujung acara. Sebelum kita tutup ini, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman guru di Magetan ataupun kepada masyarakat Kabupaten Magetan khususnya tentang masalah peran PGRI ataupun di momen Hari Guru Internasional saat ini. Monggo silakan. Makasih Mas Andra. Jadi di akhir pertemuan atau perjumpaan kita berbincang-bincang masalah pendidikan, peran PGRI di masa pandemi ini. Saya mengajak kepada semua guru, terutama di Magetan, di mana saja berada yang bisa mendengarkan suara di Rasi, yaitu guru untuk mengakrabkan diri dengan teknologi. Saya mengajak, karena ini sampai kapan Mas Andra menyampaikan belum tahu berakhirnya kapan. Guru mari bersama-sama mengakrabkan dengan teknologi. Walaupun peran guru tetap tidak akan tergantikan oleh teknologi. Terutama yang saya sampaikan tadi, cara menanamkan pendidikan karakter tidak bisa digantikan. Tapi guru harus akrab dengan teknologi. Guru jangan takut-takut, guru jangan tidak berani dengan teknologi. Namun guru yang tidak mengakrabkan diri dengan teknologi itu nanti akan mudah tergantikan. Tegas. Tergantikan gimana ya? Mungkin yang di pendidikan guru yang tidak itu mesti akan diganti anak-anak muda yang akrab dengan teknologi, itu pasti itu. Maka guru-guru yang masih ada waktu untuk sampai pensiun, masih beberapa tahun ini, mari kita akrab dengan teknologi, karena pembelajaran harus dari rumah. Pembelajaran harus jarak jauh melalui daring dan sebagainya. Nah, inilah peran guru itu siap sampai berakhirnya. Dan mari kita song-song, mudah-mudahan ke depan negeri kita ini akan lebih maju. Di masa berakhirnya itu nanti akan kembali normal, kembali pembelajaran seperti biasa. Tetap teknologi tidak akan hilang. Teknologi itu tetap kita kuasai walaupun nanti sudah kembali tatap muka seperti biasa. Itu Mas Andra. Baik,
Terima kasih Pak Nur Salim sudah berkenan hadir di Radio Rasi, ngobrol-ngobrol di Hari Guru kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih menyenangkan tentu saja. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat Hari Guru sedunia kepada teman-teman guru di Magetan khususnya. Tetap semangat di era COVID-19. Dan karena memang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Rasi, obrolan kita di kesempatan siang hari ini bersama PGRI Kabupaten Magetan bersama Bapak Nur Salim selaku Ketua PGRI Kabupaten Magetan. Nantikan obrolan kita di hari berikutnya. Tentu saja di obrolan-obrolan lain yang masih nggak kalah serunya tentang apa saja bakal kita bahas. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Ramon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.